Haleluya, Shalom Bapak Ibu. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang onsite saat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini melalui siaran YouTube maupun dari Radio Sejahtera FM. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, penting sebelum kita lanjut pada ibadah ini, karena hari ini adalah spesial, jadi nanti setelah khotbah dari gembala senior kita, mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan tempat, tapi kita ikuti acara ini sampai kesudahannya, sampai selesai. Siap menerima berkat Tuhan hari ini? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan baca dari Mazmur 133, mendasari ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bersyukur untuk hari ini Tuhan. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya Tuhan, bila kami saudara-saudara seiman berkumpul bersama-sama beribadah. Karena kami tahu ketika kami beribadah dengan kesungguhan hati, di situ Engkau hadir dan Kau mencurahkan Roh-Mu untuk memperlengkapi setiap kami menjadi saksi, menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami memuji, menyembah, menaikkan ucapan syukur sebab besar perbuatan-Mu di tengah-tengah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami tahbiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hidup, Dia bergerak di tengah-tengah kita. Itulah Roh Allah yang hidup. Haleluya. Bersama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku menjadi
lagi bersama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, senada dengan surga. kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Bersama dengan surga. Mari kita beri sorak-sorai panjang yang meriah Segala bagi Allah kemuliaan kita. hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami angkat hati kami, angkat suara kami Tuhan. Untuk kami bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Berdaulatlah atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik atas Indonesia. Amin. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah hadir atas bangsa ini Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa Tuhan, kami lepaskan berkat atas Indonesia Tuhan. Oh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan nyata Tuhan. Bersama seluruh umat-Mu Tuhan, di seluruh bangsa ini Tuhan, kami berdiri bagi Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu limpah atas bangsa ini. Berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama menteri-menteri yang ada, bersama seluruh jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya kesatuan untuk mereka menyatakan anugerah-Mu, untuk menyatakan bangsa ini Tuhan. Terus berdiri Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat TNI Polri yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semuanya berjalan dengan aman Tuhan. Kami percaya Tuhan, TNI Polri bekerja secara maksimal Tuhan. Berkati limpah Tuhan, kesatuan hati lebih lagi Tuhan. Berkati perekonomian di bangsa ini Tuhan. Pemulihan terus terjadi Tuhan atas bangsa ini. Kami ucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kota Malang juga, buat DSCM dimanapun yang ada Tuhan. 40 cabang di seluruh Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini beribadah bersama-sama Tuhan. Mereka Tuhan menyatakan kasih-Mu Tuhan. Menyatakan ketinggian Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama Tuhan. Berkati DSCM di kota-kota yang ada di Malang ini Tuhan juga. Biarlah Tuhan anugerah Tuhan terus limpah buat Kota Malang. Kami juga berdoa buat Diaspora Sejahtera Caring Ministry Tuhan, di mana kami bertumbuh berakar di tempat ini. Kami terus mendukung Bapak Sudi Dharma Tuhan sebagai gembala senior Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat bertambahnya usia. Setahun lagi Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan Kau tambah-tambahkan buat hamba-Mu. Juga buat ibu bersama seluruh keluarganya Tuhan. Sertai Tuhan dengan penyertaan-Mu yang luar biasa. Berkati juga
Bapak Erlangga Dharma dalam tangan kasih penyertaan-Mu Tuhan sebagai wakil gembala Tuhan. Hikmat yang dari Engkau Tuhan, otoritas yang dari Engkau Tuhan. Kau tambah-tambahkan Tuhan. Berkati seluruh penatua yang ada, berkati seluruh diakon diakones, berkati seluruh pejabat yang ada, berkati seluruh staf, berkati seluruh volunteer yang ada, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Oh, mereka pemuda yang ada, semua yang terlibat pelayanan Tuhan. Biarlah kami sepakat Tuhan, for glory, for kingdom and glory Tuhan, living a legacy Tuhan. Kami mau meninggalkan legacy yang terbaik Tuhan, yaitu takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat Radio Sejahtera FM yang berulang tahun ke-16 Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Radio Sejahtera FM Tuhan, nama Tuhan terus disiarkan Tuhan, bukannya di Kota Malang, bahkan di seluruh bumi Tuhan. Melalui streaming yang ada, berkati juga ulang tahun DSCM Surabaya yang ke-25 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Kau terus Tuhan atur setiap langkah DSCM Tuhan, terus berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat NICC Tuhan. Kami percaya NICC pasti jadi Tuhan. Mari katakan bersama dengan suara lantang, NICC pasti jadi Tuhan. Berkat Allah limpah Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik Tuhan Kau berikan. Berkat bangsa-bangsa Tuhan Kau berikan atas NICC Tuhan. Kami percaya NICC Tuhan, tempat di mana Allah ditinggikan dan jiwa-jiwa Tuhan Kau bawakan Tuhan, untuk mereka mengenal nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami Tuhan, dan kami mau berikan persembahan kami nanti setelah ibadah Tuhan. Kami mau angkat persembahan kami Tuhan. Kami memberi Tuhan bukan karena kami ingin diberkati, kami memberi karena Kau sudah memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan limpah buat jemaat-Mu Tuhan. Juga yang di rumah-rumah Tuhan, kami percaya berkat Allah limpah Tuhan. Syukur Tuhan. Dan kami mau tutup ibadah ini Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan atas kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita adalah bejana kasih-Nya. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kita pada hari ini, agar kita menjadi saksi dan alat bagi kemuliaan-Nya. Kurindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Mari bersama-sama. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepada-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku.
Bapak Ibu. Ku rindukan kediaman, Bawa kami lebih dekat. ku lebih dekat selalu di hatimu. Amin. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan hanya karena melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, Ini aku Tuhan, bencana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, bencana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh, ajarku mengenal, ajarku mengenal seluruh, ajarku mengenal, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan, buat karya-karya-Mu Yes. yang telah Kau nyatakan. Kami ada sebagaimana semuanya karena anugerah-Mu. Bersyukur buat kesehatan dan kesempatan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Nyatakan Tuhan kasih-Mu, nyatakan kami bersyukur, kami bersyukur. Hati kami limpah dengan syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menikmati hadirat-Mu, menerima dekapan kasih-Mu yang luar biasa, yang menyegarkan, yang meneguhkan, yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Lanjutkan karya-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan, karena rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Bawa hati kami kepadamu, sendengkan telinga kami hanya untuk mendengar firman. Ya, percaya inilah saat yang terindah, bukan saja bagi kami Tuhan, tetapi bagi Engkau, Allah yang penuh kasih. Syukur, terima kasih.
Namun saat ini kami juga Tuhan bersyukur dan percaya Engkau juga memberkati anggota keluarga kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Namun kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pasti Kau nyatakan bagi keluarga kami dimanapun mereka berada. Penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna terjadi atas mereka. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit khususnya paparan COVID-19. Bahkan segala kebutuhan mereka Tuhan Yesus menyediakan. Amin. Saatnya kami mau fokus Tuhan untuk menikmati kasih-Mu dalam durasi ibadah yang singkat ini. Namun kami percaya berkat Tuhan limpah atas kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Masing-masing berkata amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Ya, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian, buat saudara yang hadir on-site, maupun bagi saudara yang hadir mengikuti streaming melalui radio Sejahtera FM, maupun melalui YouTube dimanapun saudara berada. Percayalah, teguhkanlah hati saudara, bahwa Tuhan sedang hadir di tengah-tengah saudara. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur saya melalui doa-doa yang sudah saya panjatkan selama ini untuk saya dan keluarga. Khususnya kami dapat melewati penambahan umur pada bulan ini. Itu semuanya oleh karena doa-doa saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga saya tetap dapat melayani. Sebagai gembala punya pergumulan saudaraku. Mungkin saat ini saya ungkapkan, dan kalau boleh saya sebut, saya tidak akan khotbah, tapi menyampaikan pergumulan saya selama ini. Karena sepanjang lebih dari 25 tahun saya menggembalakan, sekalipun di SCM itu berjalan 25 tahun, demikian juga yang di Surabaya, hari-hari ini juga sedang berulang tahun, demikian juga Radio Sejahtera FM 16 tahun. Semua itu terjadi, saudaraku, dan saya diberikan kekuatan untuk menjalani. Karena Tuhan mengetahui kerinduan hati hambanya. Yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba milik kepunyaannya. Apa sih yang menjadi kerinduan seorang gembala? Kerinduan seorang gembala adalah yang diberikan tugas tanggung jawab untuk memimpin saudara semuanya. Untuk masuk dalam satu tempat yang baru. Suasana yang baru. Situasi kondisi yang baru. Gambarannya seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Untuk menggenapi rancangan Allah. Menjadikan mereka bangsa pilihan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga Israel harus dipimpin keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Untuk berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Untuk masuk di tanah perjanjian. Itulah gambaran singkat daripada seorang gembala. Yang ingin saya katakan kepada saudara adalah Tuhan mengendaki saudara dan saya memang beralih. Berpindah dari setempat ke tempat yang baru. Berpindah dari cara berpikir yang lama kepada cara berpikir yang baru. Pada mindset yang lama, pada mindset yang baru. Cara hidup yang lama ditinggalkan untuk memasuki cara hidup yang baru. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini sungguh merupakan satu kerinduan Tuhan. Yang dipercayakan kepada saya untuk membawa saudara. Ini hal yang sangat penting. Setelah sekian lama saya merenungkan, mengapa banyak orang Kristen yang masih belum alami perubahan. Belum menikmati apa yang baik yang Tuhan sediakan. Mengapa? Karena saudaraku, sekalipun sudah ibadah, bahkan sekalipun sudah melayani.
tapi ternyata tidak menjalani perpindahan. Tidak menjalani satu perubahan. Padahal firman Tuhan jelas menyatakan bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan, sesungguhnya saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Tuhan rencanakan. Sebab tanpa demikian saudaraku yang kasih Tuhan, pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah tidak mungkin saudara menaruh anggur yang baru pada kantong yang lama. Keduanya akan hancur. Untuk itulah yang harus kita nyatakan terlebih dahulu adalah bahwa saudara semua adalah manusia-manusia baru. Bukan hanya melalui pernyataan, tetapi bukan juga melalui pengakuan. Tetapi melalui pernyataan dan melalui keputusan-keputusan yang saudara dan saya harus ambil. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga tema yang saya sampaikan pagi hari ini adalah, saudara ini sebenarnya percaya bukan karena melihat. Ya, saya harapkan ada di belakang saya sudah ditayangkan, ya, akan membantu saudara mengambil poin-poinnya. Ya, sebelumnya ini, ya, sebelum ini. Oh, oke, betul sudah ini. Tapi saya lupa menulis di atasnya. Ini karena berseri, saudaraku. Yang di atasnya adalah sebenarnya percaya bukan oleh karena melihat. Tapi percaya oleh karena saudara diberikan pengharapan yang baru. Pengharapan yang dihasilkan bukan oleh karena sekedar janji Tuhan. Tapi pengharapan baru yang disediakan oleh Tuhan berdasarkan pengorbanan Yesus. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Tuhan menyediakan pengharapan masa depan yang baru. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, itu adalah merupakan pengharapan baru. Ya, pengharapan baru. Yang berangkat dari pengorbanan Yesus dan menyediakan kasih karunia bagi seluruh umat manusia. Saya akan sampaikan singkat-singkat, tetapi intinya adalah sejak hari ini, sejak saudara menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, lakukan segala sesuatu berangkat dari kasih karunia. Karena itu adalah pintu masuk untuk saudara alami pembaruan perubahan. Karena apa kasih karunia? Kasih karunia disediakan oleh Yesus melalui kematiannya, pengorbanannya. Itu ditujukan kepada orang, bukan orang benar, bukan orang kudus, bukan orang baik, bukan orang pintar. Tapi disediakan bagi orang yang jauh, bagi orang yang najis, bagi orang yang jahat, bagi orang yang berdosa, bagi orang yang ditolak di mana-mana. Justru Tuhan Yesus menyediakan pintu kasih karunia untuk kita bisa berjalan masuk mendapatinya. Boleh sekali lagi dengan semangat tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kasih karunia yang disediakan oleh Tuhan bukan saja membawa saudara mengenal Allah melalui Yesus Kristus, tetapi lebih dari sekedar pengenalan. Yaitu saudara bukan sekedar mengenal, tapi memiliki. Sebagaimana apa puncaknya dikatakan oleh Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini sungguh merupakan hal yang sangat penting. Namun saya ingin katakan ringkasnya adalah bagaimana caranya sehingga tidak lagi saya akan lihat ada orang yang beribadah sudah lama, orang yang sudah menjadi Kristen sudah lama, melayaninya sudah lama. Kenapa kok tidak ada pembaruan? Pertanyaan besar ini. Intinya adalah karena saudara tidak mau melepaskan yang lama. Tidak mau membuang yang lama. Sehingga Rasul Paulus dalam pengalamannya mengatakan dalam Filipi 3 ayat 7-8 di depan saudara, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh, bukan sekedar mengenal, memperoleh Kristus. Katakan amin dan berikan tepuk tangan. Banyak di antara kita pengakuannya sudah begitu lama jadi Kristen, bahkan sudah melayani, tapi yang lama nggak pernah dibuang. Di bagian lain Rasul Paulus menyatakan, masakan kamu, ini saya terjemahkan sendiri, mau pakai pakaian baru tapi pakaian lama masih juga dipakai. Tampilannya bagus, tapi dalamnya gatelan. Terus kukur-kukur terus. Padahal bajunya bagus sudah. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan dengan jelas yang lama dianggap sebagai sampah. Yang lama dianggap sebagai kerugian demi Kristus. Kalaupun buang yang lama, jangan buang oleh karena gaya-gayaan. Aku buang cara hidupku yang lama. Aku buang segala sesuatu kebanggaan yang lama. Bukan untuk saudara membuat kebanggaan baru. Tapi aku buang semuanya, aku anggap sebagai sampah semuanya. Demi aku memperoleh Kristus. Saudara masih ingat kisah istri Lot? Tidak boleh menoleh ke belakang. Jadi bangga akan masa lalu. Apapunlah yang sudah patut banggakan, yang akan mendapatkan keuntungan oleh karena masa lalu saudara, oleh karena cara hidup saudara yang lama. Paulus dengan jelas, aku buang. Aku anggap sampah demi Kristus. Ini sangat penting. Kiranya melalui pandemi yang sudah 1 tahun lebih ini, menyadarkan kita. Karena saya ingin mengatakan, Tuhan itu menyediakan lebih dari apa yang kita doakan. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Bahkan lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Tuhan telah menyediakan semuanya luar biasa. Yang percaya saja berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku, sejak hari ini, sejak saudara menjadi percaya, hendaklah saudara hidup hanya oleh karena kasih karunia. Apapun yang saudara lakukan, bagi saudara orang kaya, orang pinter, orang punya profesi dan sebagainya, saudara jalani semuanya itu bukan oleh karena kepinteranmu, bukan oleh karena apa yang kau miliki, tapi katakan, aku jalani semua itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, mengiring Tuhan berarti saudara alami hidup yang berubah. Sering sudah sampaikan melalui mimbar ini, bahwa kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Ya, sebuah perjalanan. Sekali lagi bukan oleh karena telah melihat sesuatu, melainkan saudara sedang mengharapkan sesuatu. Apa yang saudara harapkan itu belum kelihatan. Tapi pasti akan digenapi. Saudaraku beda. Aku mau rajin ibadah, aku mau rajin pelayan. Supaya aku menjadi kaya. Supaya aku diberkati. Ini salah kaprah. Saudara, supaya aku diberkati. Saudara memberi persembahan bukan karena supaya diberkati. Tapi karena saudara sudah diberkati. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dari kelompok yang lain mengatakan supaya mereka mendapat surga. Tapi saudara berbuat baik oleh karena saudara telah mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan dan surga. Sudah engkau disediakan Tuhan. Itu beda banget. Jadi hiduplah hanya semata oleh karena kasih karunia Tuhan. Dengan demikian artinya saudara melangkah mendasari hidup saudara dengan satu hal yang penting. Iman. Karena apa? Saudara bekerja karena sesuatu yang akan diharapkan. Saudara melayani untuk sesuatu yang diharapkan. Untuk melakukan segala sesuatu dalam kasih karunia untuk sesuatu yang belum nyata di depan saudara. Itu artinya saudara sedang melangkah dengan iman. Untuk itulah saya katakan iman ini punya peranan yang penting. Ya. Karena iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya itu.
Apa iman? Kalau dipreteli lagi, kalau diperes lagi. Yesus Kristus Tuhan. Kalau dikatakan Yesus Kristus Tuhan, kenapa Yesus? Karena Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia telah mati bagiku dan bagimu. Dia pun bangkit bagiku dan bagimu. Dia pun naik bagimu dan bagiku. Berikan tepuk tangan, haleluya. Maka saudaraku, saya ingin menyoroti pentingnya pengorbanan di depan saudara. Ya, pentingnya pengorbanan. Pentingnya pengorbanan. Karena apa? Ketika saudara selalu ingat akan pengorbanan Yesus, saudara punya pengharapan. Saudara tetap akan mengiring Tuhan. Sedemikian besar kasihnya. Sehingga dia rela mengorbankan dirinya. Ingat sekali. Makanya dalam tata ibadah, itu selalu ada perjamuan kudus. Supaya ingat pengorbanan. Supaya kamu, kalau kamu makan, kamu ingat aku. Kalau kamu minum, kamu ingat aku. Ingat pengorbanannya. Saudara yang kasih Tuhan. Maka pengharapan saudara akan steady. Pengharapan saudara tetap hidup. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tapi sesuatu yang pasti berikan kembali tepuk tanganmu. Haleluya. Karena apa saudaraku? Pengorbanan itulah membuka pintu bagi seluruh umat manusia. Kesempatan yang terbuka siapapun juga. Mau sejahat seperti apapun kejahatan kita. Tapi ketika dia melewati pintu itu, pintu kasih karunia itu, semuanya akan berubah. Yang percaya berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Karena kasih karunia itu adalah pintu yang terbuka untuk mengalami perubahan. Ya, di depan saudara. Untuk mengalami perubahan. Kita harus alami perubahan. Dan ketika kita masuk melalui pintu itu, melalui kasih karunia itu, dengan membawa pengorbanan. Kamu kok berani masuk? Ya, kamu kok berani melangkah? Kamu kok berani mendekat? Kamu tuh orang berdosa, orang jahat. Kamu kok berani datang pada gereja? Kau datang ke gereja, datang pada hamba Tuhan, datang ke ibadah. Kok berani kamu? Ibrani 10 ayat 19 menyatakan, memiliki keberanian. Karena apa? Darah Yesus. Hiduplah dengan terus menerus membawa korban Yesus Kristus. Di hadapan saudara akan terbuka luar biasa. Karena kasih karunia mempunyai pengertian. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itulah kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, dan nilai pengorbanan itu sendiri luar biasa yang sudah saya katakan menghasilkan pintu yang terbuka. Dan itu tidak ada nilai, tidak ada batasnya nilainya. Ya. Bahkan saudaraku dengan demikian kita harus ambil keputusan. Kalau sudah tersedia semua fasilitas yang ada. Ibarat saudara akan pindah musim. Bajumu yang lama itu enggak kepake. Musimnya musim dingin di sono. Tapi disediakan baju hangat dan sebagainya. Bahkan termasuk sepatu, kaos kaki, semua topi-topi ini sudah disediakan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, maka saudaraku saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara menjalani kehidupan ini tanpa kasih karunia, pengorbanan Tuhan tidak berlaku bagi saudara. Sebaliknya, saudara mengorbankan sesuatu untuk kegiatan pembangunan, untuk apa saja yang saudara bisa lakukan, karena saudara punya uang. Tetapi saudara tidak lakukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Gak ada nilainya di hadapan Tuhan. Amin. Lihat gambaran pengajaran Tuhan Yesus ketika ngomentari persembahan si janda itu. Klotak. Sesungguhnya dia memberikan yang lebih banyak dari kalian. Kenapa? Itu diberikan apa yang ada pada dirinya. Dia mengambil putusan itu hanya oleh karena kasih karunia. Kalau aku punya kesempatan untuk memberi, itu pun bagiku adalah kasih karunia. Yang setuju mengerti berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Maka sekali lagi saudaraku, itu akan memimpin saudara terus mengenal Tuhan. Bukan saja mengenal, tetapi memiliki Tuhan. Untuk itu saya juga katakan jangan pernah lakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi dan keuntungan pribadimu.
Apa saja itu bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya. Termasuk pelayanan. Jangan untuk kepentinganmu. Jangan untuk mencari keuntungan. Tanpa sadar, saudara sedang menjauh dari Tuhan. Karena prinsip Tuhan datang untuk melepaskan semuanya. Filipi pasal 2 ayat 5 dengan jelas menyatakan, supaya saudara dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia tidak pertahankan itu. Tidak ada kepentingan sama sekali. Hanya karena kasih karunia Tuhan aku melakukan. Maka banyak hamba Tuhan yang tidak alami perubahan. Urip ki kami soro banget. Ya, saya tidak bermaksud bermegah. Saya hanya menikmati kasih karunia Tuhan. Apa yang tidak pernah saya pikir, apa yang tidak pernah saya doakan. Bapakku yang di surga menyediakan. Mari tepuk tangannya yang meriah bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Kristus itu nilai pengorbanan. Jangan lagi dipakai cara hidup yang lama, konsep lama. Pikiran-pikiran lama. Karena apa? Itu dari dunia. Dunia tidak menyediakan sesuatu yang kekal. Tuhan menyediakan sesuatu yang kekal. Yang bernilai. Dan itu pasti sudah bisa peroleh. Ketika saudara punya mindset yang baru, cara hidup yang baru. Membuang cara yang lama. Karena apa? Manusia lama itu mementingkan diri sendiri. Manusia lama itu pasti di dalamnya ada unsur mencari keuntungan pribadi. Selama itu ada, tanpa sadar, ternyata saudara menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan pernah tegur bangsa Israel, ya, melalui Hosea. Menyatakan di sana, saudaraku, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Itu dinyatakan kepada bangsa Israel yang rajin beribadah. Tapi selalu mengejar kepentingan pribadi. Keuntungan-keuntungan pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, maka kejarlah kebenaran sejati. Karena kasih karunia memiliki pengharapan bukan oleh karena sesuatu yang lain. Tapi hanya oleh karena iman, oleh karena Yesus Kristus. Itu sesungguhnya adalah kebenaran yang sejati. Coba tayangkan bagian mengejar kebenaran yang sejati. Saya katakan tadi, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, menjauhkan diri kita dari pengenalan akan Tuhan. Hal itu bertentangan dengan prinsip kekristenan. Ya saudaraku, loh Pak bagaimana Pak? Saya kan bisnis tidak cari keuntungan. Saudara, jangan segala sesuatu kemudian kita benturkan. Ya, kalau toh itu memang benar, saudara tidak mencari keuntungan, percayalah. Tuhan memberkati saudara. Ketika saudara bekerja, saudara berbisnis tanpa mengeluh, percaya akan berkat Tuhan. Saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita benturkan, saudaraku, dengan realita. Ya, karena apa? Kekristenan zaman ini kehilangan radikalismenya. Untuk percaya habis-habisan kepada Tuhan, itu sedang luntur. Atau sedang luntur. Kehilangan spirit radikalismenya. Saya tidak mengatakan radikalisme supaya kita berontak, supaya kita demo, bukan itu. Tapi percaya dengan sepenuh hati. Totalitas, total surrender kepada Tuhan. Itu sedang menjadi barang mewah. Hari-hari ini. Tuhan sedang mencari itu. Aku sedang mencari umatku. Aku sedang mencari gerejaku. Aku sedang mencari milik kepunyaanku. Yang percaya kepadaku secara radikal. Saudara yang dikasihi Kristus itu, sehingga tidak kehilangan prinsip utama dari kekristenan. Ketika ada bau kepentingan pribadi, ada bau kepentingan keuntungan pribadi, wah, apalagi saudaraku biasa dengan cara itu dapat untuk kepentingan pribadi. Ya, dapat nama, pelayanan semakin bertambah, berkembang luar biasa, semakin gaya dan sebagainya. Sebenarnya terselip di dalamnya itu kegiatannya sedang menuruti keinginan-keinginan pribadinya.
Apalagi kalau sudah dipuja orang, disanjung orang, semakin gagah, semakin giat. Hati-hati. Karena iblis itu bekerja dengan cara yang tidak kita kenal. Tapi yang bisa kita ngerti adalah iblis akan bekerja, iblis akan datang ketika saudara menjalani kehidupan dengan tata cara yang lama. Manusia daging. Iblis pasti akrab dengan daging. Tapi ketika saja saudara sudah menjalani bukan kedagingan lagi. Tapi karena roh. Maka iblis tidak kerasan di dalam kehidupan saudara. Yang percaya saja berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka seperti yang saya katakan tadi dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 lanjut. Pengenalan akan Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Bukan berarti kepada mereka yang sama sekali menolak. Tidak mau datang ibadah dan sebagainya. Tetapi ibadah demi ibadah. Tapi menolak pengenalan akan Tuhan. Pengenalan yang sejati. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Mengapa menolak? Karena apa? Kepentingan pribadinya hilang. Waduh, gitu ya. Ya biasa melayani di kota lalu dipindahkan ke kota kecil. Ya puji Tuhan kalau gereja Bethel Indonesia itu. Karena gereja ini diberikan otonom. Jadi kalau saudara melayani gereja Presbyterian, semula saudara melayani di Malang lalu dipindahkan ke Miangas sana yang terus sekali didoakan terus Miangas roti. Sekalipun didoakan setiap kali, tapi saudara pasti menolak. Kenapa? Kepentingan pribadinya. Hati-hati, karena kedagingan itu saudaraku, firman Tuhan menyatakan dengan jelas, roh itu penurut, daging itu lemah. Tanpa sadar keinginan pribadi terus yang dominan. Maka saudaraku, penolakan Tuhan bukan hanya untuk saudara. Kita baca lengkap 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenal itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Memberi dampak pada anak keturunan kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari masa pandemi ini kita perbarui. Ya, jangan lihat lagi ke belakang. Pak, Sudi, prediksinya pandemi ini kapan berakhir? Saya belum melihat tanda-tanda untuk berakhir. Tuhan sedang memimpin umat manusia, umat Tuhan, gereja Tuhan kepada masalah-masalah yang di depan. Amin. Kalau ini kita ikuti, saya percaya dengan sendirinya namanya Tante Corona itu akan minggat dari Indonesia, dari kehidupan saudara. Lakukan saja, saudara. Ya, saudaraku, mengejar kebenaran ini sangat penting. Jadi bukan sekedar mengenal, tapi akhirnya untuk kita miliki. Maka puncaknya adalah jangan ada keraguan. Allah menyadari kemampuan kita tidak seberapa. Tidak mungkin saudara akan naik untuk mencari Tuhan. Maka Yesuslah yang turun jadi manusia. Dikatakan jelas dalam Ibrani 1 ayat 3 di depan saudara sudah tertulis. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah itu ia selesai mengadakan penyucian dosa. Hari Kamis kemarin kita sudah peringati dia naik ke surga. Haleluya. Ya, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Yesus kembali ke asalnya, Yesus kembali kepada keberadaannya, Yesus kembali kepada entitasnya. Haleluya. Tinggal sekarang saudara dan saya melanjutkan pekerjaan yang telah dia lakukan. Engkau diberikan kemampuan, diberikan otoritas, mampu, bisa, asalkan saudara tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tinggalkan manusia yang lama. Karena yang baru sudah Tuhan sediakan.
Yang percaya mari berikan tepuk tangan. Ini sudah bisa praktekkan dalam saudara berbisnis, dalam saudara bekerja, dalam membangun keluarga, dalam apapun juga. Konsep-konsep baru, cara-cara Tuhan sudah disediakan untuk membuat saudara akan melihat, wah ternyata. Akhirnya ujungnya adalah, kalau saja sudah melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan bagian Tuhan itu bagian yang terbesar. Yang tidak mungkin saudara dan saya lakukan. Ternyata bagian saya dan bagian saudara adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Amin. Sudah diberitahu, jangan noleh ke belakang. Saya noleh ke belakang. Ya jadi tiang garam. Ya, saudaraku kasih Tuhan, sudah lupakan yang kemarin. Lupakan masa-masa sebelum pandemi. Waduh, rindu. Saya membaca WA saya. Tanpa saya nyebut Malang atau Surabaya atau di mana yang lain, tapi itu grup. Waktu itu masih 3-4 bulan pandemi. Jadi kira-kira bulan Junian. Kami semua rindu Pak. Untuk ibadah bareng-bareng, wah sukacita begitu. Ibadah sampai kapan ya Pak? Saya jawab waktu itu, begini, saya masih lihat kembali itu. Saya jawab, enggak usah mikir yang dulu dah. Apa yang sekarang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ternyata saudara, orang itu saya cari untuk onsite, enggak pernah nongol. Rindu dok. Akeh tunggali. Saya ngomong gini, saya doa-doaan ini, soalnya Pak Franky belum maju. Ya. Rindu luar biasa, waduh luar biasa. Tetapi ternyata setelah diadakan onsite, sampai hari ini pun tidak nongol. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tinggalkan cara yang lama. Kenakan yang baru. Pasti sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Berikan tepuk tangan, haleluya. Rencana kasih-Mu, kehendak-Mu, ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Kehendak-Mu di dalam hidupku. Dari awal, ku rindukan kediaman-Mu Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, rencana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku.
dalam hidupku. Dari tempat ini saya menyampaikan selamat berulang tahun buat DSM Surabaya. Happy birthday. Terus maju, tetap semangat. Surabaya semangat. Bukan saja kotanya kota pahlawan, tapi DSM Surabaya pahlawan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara luar biasa, ya. Dan saudaraku, juga kesempatan ini saya menyampaikan selamat berulang tahun buat Sejahtera FM. Radio Sejahtera FM 16 tahun. 16 tahun. Amin. Sedikit kisah tentang Sejahtera FM ketika Tuhan memerintahkan saya untuk memberitakan firman melalui radio. Saya waktu itu ngontrak waktu, ngontrak slot di RRI selama 2 tahun. Ya, tetapi setelah 2 tahun berjalan, Tuhan rupanya percaya, aku percaya. Kamu harus buka sendiri. Ya, buka sendiri. Nol potol, saudaraku, tidak punya pengetahuan, tidak punya uang. Ya, itu selalu kesaksiannya Pak Suri, tidak punya uang. Suruh beli apa-apa, tidak punya uang. Tapi disuruh yang berangkat saja. Ternyata Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Selamat buat seluruh kru yang ada, yang dengan setia, setiap kita sedang tidur, mereka sudah bangun. Ya, setiap kita sudah tidur untuk malam hari, mereka masih ada di studio. Ya, saya salut, menghargai akan kesetiaan saudara dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan sebagai kru. Yang berikut saya juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Sejahtera FM yang sekarang bukan hanya Malang Raya, tetapi di seluruh dunia. Saya terima kasih karena mereka sudah mendukung kami. Mereka adalah bagian daripada kami, Radio Sejahtera FM. Karena apa? Adanya pendengar itu membuktikan kami masih ada. Sekali di udara, tetap di udara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, mungkin dari Surabaya akan menyampaikan sesuatu, Pak Erlangga. Ya, hari ini kita juga mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Gembala Senior. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara lihat ke belakang, kasih selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap kuat dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Rencana Allah. Dan izinkan kami berdoa pada pagi hari ini. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, bersehati berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk keberadaan hamba-Mu. Pagi hari ini kami tidak hanya merayakan ulang tahun kami saja sebagai jemaat Tuhan, tapi kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Sudi Dharma, ya Tuhan, Gembala Senior kami memberkati kehidupannya. Kami meminta hikmat dan penyertaan Tuhan semakin hari semakin kuat menuju Sion, menggenapi serta rencana Allah, dan bahkan memuridkan kami generasi-generasi penerus akan bangkit banyak anak-anak muda, bahkan gembala-gembala yang lain, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami berjalan bersama-sama Tuhan untuk menggenapi rencana Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, memberkati kesehatannya, memberkati Tuhan keluarganya, memberkati ibu di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ibu Sudi juga boleh naik. To you. Happy birthday, happy
Kepada seluruh jemaat DSCM dimanapun saudara berada, hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama dengan saya, baik itu volunteer, pemuji, pemusik, pendoa, ketua kepala bidang, dan lain sebagainya, gembala-gembala MK, gembala wilayah, diaken, diakones, staf gembala, dan juga penatua. Ya, baik yang di Malang maupun yang di Surabaya. Saya menyatakan rasa syukur saya kepada Tuhan dan bangga untuk setiap saudara yang sudah dengan setia berjalan bersama-sama menuju kedewasaan penuh. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga terima kasih untuk dukungan saudara bagi Radio Sejahtera FM yang sampai hari ini tetap mengudara, dan doakan untuk masuki era digitalisasi. Ya, masih terus dicoba terus. Saya percaya Tuhan akan menolong kita sekalian. Demikian juga saya berdoa untuk lanjutan penyelesaian finishing dari pembangunan NICC. Ya, sebagaimana jargon yang sudah iman yang sudah kita nyatakan, NICC pasti jadi. Amin. Satu tanda yang Tuhan teguhkan pada saya, sekalipun belum jadi finishingnya, per minggu pertama Agustus ibadah di NICC akan kami pindah dari bawah ke atas. Jadi itu langkah iman untuk kami patuh melakukannya. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, Tiup, iya. Iya, kita berikan tepuk tangan. Semua berkata, selamat ulang tahun Pak Sudi. Tuhan Yesus memberkati. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku dikasihi oleh Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus berjalanlah dalam mengiring Tuhan dan jangan menoleh ke belakang. Lupakan segala sesuatu yang lama, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang baru. Karena Tuhan Allah menghendaki kita melakukannya untuk menjadi perkenanannya, supaya sungguh nama Tuhan semakin dipermuliakan. Rancangannya adalah membuat saudara berhasil. Rancangannya membuat saudara bahagia. Rancangannya membuat saudara semua berkenan di hadapannya. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus yang tidak pernah berbatas, kuat kuasa Roh Kudus yang akan terus setia menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Amin. My hand to you with all my heart. I can't
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di hari Minggu, di minggu ketiga bulan Mei, bulan Mezbah Keluarga. Di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, dengan jelas firman Tuhan mengingatkan kita. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang baru saja kita peringati memberi kita harapan yang pasti bahwa Dia yang telah naik duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kita percaya Dia menjadi Raja yang berdaulat atas setiap kita. Tetapi Dia yang naik, Dia yang akan datang untuk kedua kalinya. Dan tidak hanya itu, Kristus menjanjikan Roh Penghibur, pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal yang akan hadir. Dan tidak cuma hadir, Dia tinggal di dalam setiap kehidupan orang percaya untuk memampukan setiap kita menjadi saksinya. Kita menjadi alat kemuliaan Allah. Oleh karena itu mari gunakan bulan MK, Mezbah Keluarga, di komunitas kita masing-masing, di tempat kita yang paling kecil yaitu keluarga, lalu Mezbah Keluarga. Di unity-unity yang ada, kita menjadi berkat, saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan dan memberitakan Injil Kristus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Melalui kesempatan ini pula, saya mau mengumumkan ada beberapa kegiatan yang diadakan seperti MCB, Malang City Blessing, dan juga doa malam setiap hari Rabu dan juga hari Kamis jam 7 malam melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti ibadah ragawi, baik itu Diaspora Generation hari Sabtu pukul 5 sore maupun ibadah hari Minggu di tempat-tempat yang telah diumumkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun dari Diaspora Sejahtera Caring Ministry Surabaya yang ke-25 tahun. Saya percaya kita semua bersuka cita mengingat bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara di SCM Surabaya kita terus berdoa. Kita tetap memandang Kristus Yesus Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, agar kita terus bertumbuh ke arah Dia, semakin hari semakin serupa seperti Yesus Kristus Tuhan. Selamat, kita percaya Tuhan memberkati setiap jemaat dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Selamat juga ulang tahun bagi Radio Sejahtera FM yang ke-16. Saya percaya di ulang tahunnya yang ke-16 ini, Radio Sejahtera FM terus dapat menjadi berkat, memberkati kota, tidak hanya di kota Malang, tapi juga kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur juga bahwa minggu ini kita merayakan hari ulang tahun dari Bapak Gembala senior kita. Puji syukur kehadirat Tuhan atas pemeliharaannya yang sempurna, dan mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa, support bagi Bapak Gembala dari setiap jemaat. Saya percaya kita semua bergandengan tangan, saling mendukung, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Semakin dewasa dan roh kita menyala-nyala untuk melayani Raja di atas segala raja. Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap melakukan 5M, protokol kesehatan dengan ketat. Saya percaya kita bersama-sama akan melawan penyebaran COVID-19 di negara kita yang kita cintai bersama. Dan akhirnya, biarlah segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Soli Deo Gloria.